kepada Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sagaf. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allah. Apa itu? Siap. Guru maafin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akrama syuhurin futiha fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahrul awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para tuan-tuan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus salam ta'zim saya sampaikan kepada DKM Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban, yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat ta'zim cinta saya kepada guru-guru kita semuanya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita panjang umur, sehat, afiat, berkah selamat dunia akhirat. Allah wafatkan beliau semua dan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Serta hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari yang mulia dan berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita semua untuk hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu melaksanakan salat subuh yang alhamdulillah kita dapat kerjain secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita seluruhnya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, yang telah, yang sedang dan akan kita lakukan, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini saya ngisi kajian subuh hari kerja luar biasa nih. Jamaahnya banyak begini, luar biasa ini. Karena emang tanggung tadi mau keluar nggak keburu apa bagaimana saya nggak tahu. Ya, kalau di Jakarta Selatan rada-rada susah Pak. Kalau Sabtu Minggu kuliah subuh rame biasa. Ya, karena hari libur. Nah ini hari kerja, alhamdulillah. Mungkin kita satu profesi semua ini. Ya, udah pensiunan semua, si matupang ya, siang malam memang tunggu panggilan aja udah. Ya alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari keberapa ini kita di bulan Ramadan? 19. Ya. Satu-satunya bulan yang kita apal sampai tanggal-tanggal hijriyahnya cuma di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jangankan tanggal hijriyahnya, sholat azan subuh ame azan maghribnya aja kita apal. Subuh jam berapa subuh? 4:42. Sampai 42-nya apal. Itu reformasi Indonesia zaman dulu itu 4:42. Maghrib jam berapa, Bu? Bu. Assalamualaikum. Maghrib jam berapa ya? 18 lewat 8. Nazat ya? Sampai 8-nya apa? Jam 6 lewat 8. 8 menitnya apa tuh?
Nanti udah 2 hari, 3 hari lebaran, 3 Syawal, 5 Syawal. Kalau ditanya sama lakinya maghrib jam berapa, kira-kira jawab jam 6 lewat dikit. Ya. Ini luar biasa, tandanya keimanan kita kepada Allah meningkat di bulan Ramadan. Ya alhamdulillah, kita jumpa lagi Bu dalam keadaan sehat afiat. Nggak berasa memang udah setahun aja. Namanya ngisi setahun sekali di sini saya. Jadi nggak berasa tahun lalu saya pernah ngisi bulan Ramadan, tahun sekarang ngisi lagi. Alhamdulillah. Emang kata Nabi kita Muhammad SAW, Pak Rasulullah sudah memprediksi 14 abad yang lalu. Rasulullah bilang apa dalam hadisnya? La taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah terjadi hari kiamat. Artinya tanda di antara tanda-tanda hari kiamat itu nanti yang kita rasakan yataqarabaz zaman. Waktu itu berdekatan. Maksudnya kagak berasa. Rasulullah sudah prediksi ini Bu 14 abad yang lalu. La taqumus sa'ata yataqarabaz zaman. Tidaklah terjadi hari kiamat. Maksudnya tanda-tanda di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu waktu kita rasain fatakunu sana kasyahar. Setahun seperti 1 bulan. Enggak perasa. Ya. Tahu-tahu udah tahun 2025 aja. Ini aja udah Maret nih 2025 nih. Wah, kan udah pertengahan lagi nih. Perasaan baru kemarin bakar ayam. Apaan yang dibakar? Rasulullah udah prediksi Pak. Fatakunu sana kasyahr wa syahru kal usbu. 1 bulan seperti 1 minggu. Perasaan baru kemarin bayar motor, bayar kontrakan. Tahu-tahu udah diketok aja lagi rumah kita. Tahu-tahu udah ada SMS aja dari suruh bayar motor. Betul betul. Coba yang pada kontrak tahu. Yang enak kan yang punya kontrakan. Tinggal nadang doang bulanan. Ya. Fatakunu sana kasyahr wa syahr kal usbu wal usbu kal yaum. Seminggu seperti 1 hari. Enggak berasa nih kita yang laki-laki sholat Jumat lagi. Saya berasa begitu. Perasaan baru kemarin diingetin sama DKM masjid, Ustaz jangan lupa besok khutbah di masjid ini. Tahu-tahu besok sholat Jumat lagi. Yang kerja hari Senin lagi. Hari Senin ke Jumat lama banget. Sabtu ke Minggu cepet banget. Ya, wal yaum kasa'ah kata Rasulullah. 1 hari seperti sejam. Nggak berasa coba. Perasaan kita baru sahur. Ibu-ibu baru sahur nih. Kita baru sahur Pak. Tahu-tahu udah main buka. Yang kerja begitu juga. Perasaan baru berangkat kerja. Pulang. Ntar begitu lagi. Perasaan habis buka kita tahu-tahu udah sahur. Ya. Wassa'ah kata Rasulullah. 1 jam seperti kakhtirakil haraki. 1 jam seperti terbakarnya dedaunan. Enggak terasa. Ya. Ntar saya ceramah nih. Sampai jam berapa kira-kira? Jangan lama-lama. Sampai isyraq. Ya. Hari Rebo ini hari kerja, jangan lama-lama. Nah, itu kan habisnya nggak ada nasi uduknya kita makan-makannya. Ya, sejam nggak berhasil Pak. Kita duduk baca Quran, kita sholat taraweh sejam nggak berhasil. Nah, ini Rasulullah sudah prediksi 14 abad yang lalu dan saat ini kita udah ngerasain betul. Betul. Sejam. Seminggu, sebulan. Ya, tapi kita berharap kepada Allah mudah-mudahan usia yang kita lalui mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nih Pak Bu, Nabiullah Musa punya mukjizat apa? Dapat berkomunikasi dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima dalam Al-Quran. Bahwasanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dapat berbicara, berkomunikasi dengan Allah taklima secara langsung. Ya, kita udah tahu dah mukjizat Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Saya nggak perlu bicarain lagi. Kisahkan lagi bagaimana mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Saya pikir teh hangat keluar biasanya kalau
Kalau dari belakang biasanya teh hangat gitu ya. Enggak ada. Wa kallama Allah Musa taklima. Saat itu Nabiullah Musa bertanya Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, qad a'taitani, engkau telah memberikan kepadaku mukjizat yang luar biasa. Kata Imam Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dua nabi yang dapat berkomunikasi langsung dengan Allah, yaitu yang pertama Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yang kedua tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabiullah Musa, ya Allah engkau telah memberikan anugerah mukjizat yang luar biasa hebat kepada saya. Ya. Hal a'taital akhar, apakah engkau memberikan karunia besar ini kepada orang lain? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Na'am, iya. Ya, bal a'jabu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi. Nabiullah Musa saat itu kepo, Pak. Tahu kepo? Kata anak sekarang. Penasaran. Emang Pak Nabiullah Musa, ya mohon maaf lahir batin, dan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya, beliau itu memang sering banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Nabiullah Musa itu paling banyak namanya disebut. Ya. Dalam kitab Tafsirul Munir dijelaskan bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sampai 153 kali. Ya. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya, nama Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu hanya 4 kali. Padahal Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang Nabiullah Musa banyak bertanya. Kan kita tahu sejarahnya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj saja, yang bertanya kepada Nabi kita siapa? Yang bertanya pada Rasulullah siapa, Pak? Nabi Musa. Ketika bertemu Nabi Musa, ya Rasulullah, engkau diperintahin apa sama Allah? Nabi Musa ini banyak nanya. Termasuk pengikutnya Bani Israel. Ya, kita tahu belajar tafsir dari guru-guru kita. Umatnya suruh nyembelih sapi. Pakai nanya, sapi model kayak gimana? Ya maksud kita kan kalau udah nyuruh sembelih sapi, sembelih aja udah. Mau laki kayak mau perempuan. Pakai ditanya lagi, itu udah ngelahirin apa belum? Ya kan repot. Kira-kira dipakai bajak apa kagak? Warnanya warna apa? Kan jadi bikin ribet. Kalau kiai kita bilang, nyuruh kita nih muridnya, besok gua mau datang sembelihinnya 1 kambingnya, udah potong aja kambing. Nggak usah pakai nanya, Kiai warna apaan Kiai? Tuh kambing belinya di mana Kiai? Kagak usah, jadi bikin ribet kita. Ya. Makanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, Bapak Ibu, beliau banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabiullah Musa bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau memberikan karunia besar ini selain kepadaku?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya, nam. Saya berikan kepada umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang sayati zamanun ala ummati, akan datang nanti, ya, dari umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Hatta, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta sfarrat, sampai menguning kulitnya. Sampai menguning wajahnya, hatta sfarrat wujuhum, sampai menguning wajahnya. Wa biyaddat, nih, sampai memutih bibirnya. Kan kita kalau lagi siang udah begitu, Pak. Benar enggak? Ya, kita siang nih kira-kira pucet apa pucet. Ya, kurang minum, ya. Karena emang kesiangan. Bahkan tadi saya lewat di masjid apa itu? Di depan sono loh. Yang lain, masjid lain baru ngumumin imsak, dia udah azan. Saya belum minum lagi, saya pikir. Saya ngeliat jam belum azan. Minum aja dah. Kali itu muazin salah, kelewatan kali. Jam Mesir kali dilihat sama dia. Masjid-masjid lain itu tadi belokan depan sono loh. Masjid apa tadi saya lihat tuh. Yang lain masjid imsak, imsak, sampai ketawa. Di Jakarta Selatan nggak ada ngumumin imsak, imsak nggak ada.
Di sini doang saya dengar imsak, imsak, biasanya sahur. Imsak, imsak, imsak. Semua masjid ngumumin imsak, itu satu masjid langsung azan. Ya, kayak di Masjidil Haram ini ada azan pertama, azan kedua. Nah, sampai kata Allah Subhanahu wa taala akan datang nanti umat di akhir zaman dari umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka berpuasa sampai wajah mereka menguning. Maksudnya menguning, lemes. Lisan mereka, lidah mereka, bibir mereka itu sampai memutih. Kenapa? Karena mereka menahan hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka menahan makan, mereka menahan minum. Saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa kekasihku kalimi, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka, doa mereka, kedudukan mereka, maqam mereka lebih tinggi dibandingkan maqammu. Makin kaget Nabi Allah Musa, Pak. Kok bisa ya Allah? Iya. Sebab kedudukan orang yang berpuasa di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka amat sangat dekat denganku tatkala mereka sedang berdoa kepadaku. Makanya dalam Al-Quran, tadi MC tuh, muqaddimahnya baca surat Al-Baqarah. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Terus ayyamam sampai terus 2 ayat selanjutnya bahwa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan keterkaitan antara orang-orang yang berpuasa dengan kedudukan antara orang yang berdoa kepada Allah. Artinya Allah kaitkan tuh. Dalam Al-Quran pasti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya mempunyai keterkaitan. Nah, orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, lalu kemudian setelah itu Allah menggandeng dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya tatkala mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, di mana aku, fa inni qarib, katakan kepada mereka fa inni qarib, sesungguhnya aku amat sangat dekat kepada mereka. Artinya Pak, kedudukan kita nih saat ini semua puasa kan ya? Puasa kelihatan dari muka-mukanya. Saya baru 10 menit ceramah aja udah pada manggut-manggut. Ngerti apa emang ngantuk tuh. Bangetan kebanyakan manggutnya. Makanya tadi remaja bilang, Ustaz pakai bangku enggak, nanti saya juga ikut pules, bukan apa-apa tahu kalau ikut pules juga kita. Sama-sama belum tidur juga ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita hambanya, sesungguhnya kita amat sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibud da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita minta sama Allah, Allah kasih, Allah ijabah. Apalagi tatkala kita sedang berpuasa. Ya, 24 jam Pak. Kita berpuasa nih selama bulan suci Ramadan, doa kita mustajab. 24 jam selama 1 bulan penuh itu doa kita mustajab. Walaupun memang ada tempat-tempat yang lebih mustajab lagi. Ya. Sama ibadah sholat sunnah, ada yang sunnah biasa, ada yang sunnah muakkad, kan begitu. Waktu sholat, ada waktu afdoliyah, kan begitu, ada waktu mustahab. Ya. Nah begitu juga. Sebenarnya kata ulama 24 jam selama 1 bulan itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tempat-tempat yang lebih Allah ijabah. Kayak tadi tuh. Sebelum subuh, habis sholat 5 waktu, sebelum buka, sedang berbuka, kemudian di sepertiga malam. Ya, terakhir. Emang Allah naruh nih Pak, waktu-waktu yang mustajab itu, tempat-tempat yang mustajab itu di tempat-tempat yang rada-rada berat buat kita. Sebab al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitannya. Semakin kita sulit dapetin itu suatu ibadah, maka akan semakin besar juga pahalanya.
Habis sholat subuh kan lagi berat-beratnya itu sebelum sholat subuh. Pokoknya dari mulai habis sahur sampai mau subuh itu coba rasain dah. Kita jadi jam 1, jam 2 begadang, giliran jam setengah 4 ngantuknya datang. Nanggung banget tuh pengen subuh, pakai ngantuk lagi. Terbukti. Sekarang aja udah banyak yang maut-maut, ibu-ibunya juga udah pada mulai nyender aja. Nah begitu saya pernah bilang kan, pengajian ibu-ibu Pak, kalau saya lagi ngajar ibu-ibu itu nggak usah ngelihat jam, ngelihat aja gelagat-gelagat ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya udah mulai ada yang kakinya begini nih, nah nggak usah lama-lama 10 menit aja. Apalagi udah ada yang nenek-nenek pakai begini segala lagi, nah, 5 menit aja udah selesai. Kalau udah pada mulai nengok kanan kiri nyari senderan tembok, tutup aja pakai doa udah. Daripada atu-atu dia mabur. Sampai mana tadi? Sampai mabur. Lah jangan mabur. Waktu-waktu yang mustajab memang Allah taruh di tempat-tempat yang rada susah, rada berat. Sebelum sholat subuh kan rada berat. Di sholat subuh, setelah sholat 5 waktu. Apalagi kebiasaan kita zaman sekarang habis sholat yang dicari bukannya tasbih tapi HP. Begitu salam yang dicari, habis tidur yang dicari, ibu-ibu lagi masak yang dicari. Iya. Bukan nanya mertuanya sekarang. Ngelihat tutorial aja di TikTok. Masang garak asem. Bini saya kalau di rumah begitu. Ya. Allah memang memberikan waktu-waktu mustajab di tempat-tempat yang rada susah, Pak. Waktu lagi mau buka, kan rada berat. Kita dihadapin sama bakwan sama doa. Kira-kira doa dulu apa bakwan dulu? Jangan ada dusta di antara kita. Waktu 2/3 malam terakhir berat. Kita tergoda ini. Apalagi kemarin tuh sama Liga Champion. Lama buat sampai adu penalti. Pada lewat nggak tapi subuhnya di sini nih. Di Liga Champion 2 hari berturut-turut pakai adu penalti sampai jam 6. Nah orang berangkat kerja kan jadi lama. Ya, besok nih Indonesia. Mana pas banget lagi pengen buka puasa lagi. Godaannya luar biasa itu. Allah memberikan waktu-waktu mustajab rada-rada susah emang. Rada-rada berat. Tapi tempatnya waktunya mustajab. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Memang seperti itu. Nah kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan mereka amat sangat tinggi, bahkan lebih dekat, maqam mereka lebih tinggi dibandingkan maqammu, bayangin. Tatkala mereka mau berpuasa, bukan berarti kita lebih tinggi dari Nabi Musa, Pak, bukan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan fadail, keutamaan dari umat khosais umat Muhammadiyah, kekhususan nih sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang amat sangat tinggi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka sedang berpuasa. Ya. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat kita untuk dapat berpuasa, makam kita saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan makam Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Dalam artian bukan berarti kedudukan kita lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul, bukan. Ya. Artinya kedudukan seorang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan anugerah yang luar biasa. Ya. Sebab kan kita lagi puasa ini iman kita yazid wa yanqus. Kita sebagai manusia kan iman kita yazid wa yanqus. Kata jumhurul ulama kan begitu. Kadang naik, kadang turun. Nah, bulan puasa nih emang lagi naik-naiknya nih, lagi kenceng-kencengnya, betul betul. Ya, ada yang naik mulu, turun kagak siapa? Para nabi dan rasul. Imannya naik aja, enggak turun-turun. Yazid wa la yanqus. Itu imannya para nabi dan rasul. Ada enggak naik, enggak turun, la yazid wa la yanqus. Imannya siapa? Malaikat. Malaikat mah stabil aja. Disuruh sujud-sujud, disuruh nurunin hujan. La yazid wa la yanqus, stabil aja.
Ada la yazid wa yanqus. Enggak nambah tapi nurun terus. Siapa itu? Iblis laknatullah alaih. Ya. Maka terserah kita mau golongan yang mana. Ya. Kita termasuk umat manusia, umat Nabi kita Muhammad SAW manusia nih. Yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana Bu, Pak, kalau keimanan kita ini lagi turun? Mood boosternya apa kalau kata anak sekarang? Booster, tahu mood booster? Apa ya? Penyemangat. Tatkala kita lagi, iman kita ini lagi yankus. Kalau Yazid mah lagi nambah, mah enak. Bener apa benar? Tapi kalau lagi yankus nih, lagi repot nih, kita lagi turun keimanan kita nih. Salah satunya untuk menambah memotivasi ya, keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salah satunya selain duduk di majelis taklim bersama para ulama untuk ngecas iman kita nih Pak Bu, untuk naikin lagi iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sering-sering kita dengar kisah-kisah yang baik-baik. Sering-sering kita dengar kisah-kisah yang membuat hidup kita semangat, ibadah kita semangat. Makanya kan dalam Al-Quran hampir 2/3 isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah. Walaqad qasasna alaihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah, ibrah sebagai pelajaran liulil albab. Kita nih kalau lagi nggak semangat dulu ya sekolah nggak semangat, nyari kerja nggak semangat. Apa orang tua kita bilang? Yang semangat nyari kerja. Contoh, engkong lu dulu. Punya tanah banyak banget, punya kontrakan banyak banget. Ditanya mana kok kita sekarang gak ada Pak. Kita sekarang turunan ke-8 soalnya. Baba lu dulu bilang kaya 7 turunan. kita turunan ke-8 nih jadi ngontrak. Kalau kita didengerin kisah-kisah atau cerita-cerita yang cakep, bagus-bagus, itu kadang-kadang memotivasi kita. Makanya sekarang Pak, pengajian anak muda zaman sekarang itu kebanyakan duduknya sama motivator-motivator. Ya. Diberikan motivasi. Kalau pengen rezekinya lancar. Ya. Kita baca buku tentang motivasi-motivasi. Nah, begitu juga motivasi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam ibadah puasa ini motivasinya adalah tentang kisah-kisah yang terjadi di bulan suci Ramadan. Bagaimana bulan suci Ramadan ada peristiwa perang Badar. Itu kalau kita diceritain kan kita jadi semangat Pak. Kita jadi semangat Bu. Bayangan para sahabat saat itu ketika sedang berpuasa pun masih perang dalam keadaan puasa. Perang dalam keadaan puasa. Kita matahari mentereng dikit, enggak jadi gojek. Nah, panas banget. Bilang sama bini kita begitu. Ntar hujan salah lagi bang, nggak narik bang, hujan. Lah kapan nariknya bang? Panas kagak, hujan kagak juga. Tapi para sahabat Nabi kita Muhammad SAW mereka tetap ikut berperang di jalan Allah. Nah ini yang membuat kita semangat. Motivasi kita untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah ulama-ulama kita, bagaimana mereka mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sebulan di bulan suci Ramadan. Setidaknya itu membuat kita semangat. Kan kisah-kisah dalam Al-Qur'an manutsabitu bihi fuada, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kisah-kisah seluruh kisah-kisah para nabi dan rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, manutsabitu bi fuadak, tidak lain dia bukan kata Allah untuk meneguhkan hatimu wahai Muhammad, bahwasanya perjuangan dakwah enggak mudah. Ya, dikisahkan tentang Nabi Nuh, Nabiullah Ibrahim, kan semuanya tentang kisah-kisah itu dalam Al-Qur'an. 2/3 isi kandungan Al-Qur'an adalah tentang kisah-kisah umat-umat zaman terdahulu. Nabi-nabi terdahulu. Bahkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di tahun yang akan mendatang, di periode yang akan datang, tentang hari kiamat dan lain-lain. Ini yang membuat kita termotivasi Pak, buat ibadah puasa. Jadi nggak ada alasan.
Puasa ini kita dibikin alasan buat tidur. Naumus shaim ibadah. Benar enggak? Habis subuh bleper aja. Bangun-bangun 2:30. Itu juga udah syukur banget 2:30. 4:30 dibangunin lah puasa 2 jam. Kalah kayak bocah. Bocah masih setengah hari. Ya. Ini yang memotivasi kita untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara sebagai penutup? Udah 5:30 lewat ya. Makin banyak yang manggut-manggut, makin banyak yang ngerti, udah makin banyak yang mulai kangen sama kasur dan yang lain-lain. Ya. Yang kedua, bagaimana cara kita motivasi untuk ibadah khususnya di bulan suci Ramadan. Kita nih termotivasi kita buat kerja kadang-kadang kalau ada iming-iming bonusnya. Betul apa betul? Ya, saya kalau lagi narik Gojek begitu. Lagi pengen gosen. Saya bilang, "Bang, buruan Bang, ntar saya tambahin ceban." Wah, datang. Kalau ada tipsnya. Kalau ada tambahannya. Kita yang biasa kerja, kalau dibilang sama bos kita, "Lu kerjain nih. Nanti gue kasih lu tips tambahan." Semangat. Betul apa betul? Iya. Kita nih mau rajin ibadah begitu juga. Kadang-kadang kudu dijanjiin dulu pahala sama Allah. Baru kita mau ibadah. Kalau ditanya, "Kenapa Bu, Pak, kita sholat duha?" Sebab sholat duha dapat lancarin. Kenapa kita mau baca surat Waqiah, surat Ar-Rahman? Sebab surat itu dapat lancarin. Tahapan kita masih tahapan orang awam begitu tuh, nggak apa-apa. Kenapa kita mau sedekah tadi? Supaya Allah lipat gandain sampai 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Masih ada iming-iming begitunya tuh. Justru itu yang memotivasi kita sebagai hamba Allah semangat untuk ibadah. Kenapa pengen sholat 5 waktu? Sebab pengen masuk surga, nggak mau masuk neraka. Ya. Nah begitu juga kita pengen nih semangat dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, sudah memberikan ganjaran pahala yang luar biasa banyaknya, besarnya selama bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Sunnah jadi wajib nilainya 70 kali lipat minimal. Au il adafin katsir, atau sampai pahala yang nggak tahu kita bilangannya saking banyaknya. Itu yang buat motivasi kita untuk puasa. Itu yang buat motivasi kita untuk beribadah terus di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan kita baca Al-Quran. Satu ayatnya Allah ganjar 10. Satu ayat, satu hurufnya. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Kalau di luar pahalanya, di luar Ramadan pahalanya 30. Kalau di bulan Ramadan minimal tinggal kali 70 aja. 30 kali 70 berapa? 2100. 70 kali 3 baru 210. Emang orang kalau lapar susah diajak ngomong. Urusan duit baru lempeng. 2000 baru alif lam mim doang. Ya, apalagi kita baca Al-Quran yang lainnya. Ya. Jangan dipraktekin ntar di jalan cuma alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Enggak maju-maju suratnya. Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Amin kan qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini kan yang motivasi kita untuk mau menghatamkan Al-Quran. Allah berikan ganjaran pahala besar. Yang memotivasi kita Pak ini untuk hadir di kajian-kajian ilmu seperti ini. Rasulullah menyampaikan, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu bikulli qadamin ibadata sanatin." Barang siapa yang hadir di majelis taklim, di majelis ilmu selama bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi hamba tersebut bikulli qadamin, satu langkahnya ibadata sanatin. Ibadah 1 tahun penuh.
Orang-orang Kemayoran ada nggak yang setahun kerjaannya ibadah doang? Jangan kan setahun sehari jago banget. Ini saya belum setengah jam aja udah banyak yang lempeng kakinya pada nih. Asam urat. Satu langkah kita 1 tahun ibadah penuh. Tadi dari rumah kemari berapa langkah? Tinggal hitung aja ntar pulang. Dikali 2. Berarti kalau kita pengen banyak pahalanya di sisi Allah, maka semakin banyak juga. Besok-besok kalau mau datang kemari muter ke Tansu sono Jawa nih. Hah? Ya kan kalau mau banyak pahalanya muter dulu sono ke Tansusu. Ke Kemayoran dulu, itu nggak. Itu yang motivasi kita mau ibadah. Itu yang motivasi kita mau menyembah Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya kadar pahala yang Allah berikan kepada kita. Nah, Allah berikan itu khususiyah itu hanya di bulan suci Ramadan. Ini udah 18 hari lewat nih. Ya. Udah 19 hari. Berarti kan tinggal sedikit lagi nih, Pak. Maka manfaatkan waktu-waktu di sisa bulan suci Ramadan ini, tidak lain dan tidak bukan kita pengen manfaatkan waktu tersebut ya demi tadi mendapatkan kedudukan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi makomnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Jangan disia-siain waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan disia-siain modal umur yang Allah berikan kepada kita. Tidak lain tidak bukan, sekali lagi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan selama ini, selama bulan suci Ramadan, Allah terima, Allah ridha. Dan sisa 11 hari ke depan, jangan yang diingat 11 hari yang dipikirin check out Shopee mulu. Benar Bu? Lakinya bilang sama saya, Ustaz, bini saya kalau malam mukanya bercahaya banget. Ya gak bisa bercahaya, HP 2 biji. Yang ini Lazada, yang ini Shopee. War tahu war. Ya, perang check out tuh. Ya. Masukin keranjang kuning. Bu, sebagai penutup, saya udah pernah sampein belum tahun lalu. Pokoknya kalau belanja online itu harus sepengetahuan suami. Belanja online nih Bu nih, harus sepengetahuan dan seizin suami. Ya Bu ya. Jangan iya aja. Pak, kasih tahu laki bininya. Ini yang bininya enggak datang, suruh dengerin omongan saya. Yang di rumah, ibu-ibu yang di rumah yang dengar suara saya, yang gak hadir pada pagi hari ini, dengerin. Seorang istri wajib harus tidak boleh tidak belanja online harus seizin suami. Emang kenapa Ustadz harus seizin suami? Sebab seorang istri yang sering belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, nanti kalau meninggal jenazahnya bukan dibawa sama ambulan tapi sama mobil JNE. Mau Bu? Ya enggak? Ibu mau dibawa ke kuburan, mau pakai someday apa instan terserah. Tetangganya nanya, bini lu belum dikuburin, tak dulu. Lah pesen iya, pesen someday dulu. Gue mesennya enggak instan, kalau instan rada mahal. Ya Bu ya, mau Bu meninggal di bawah mobil JNE? Ibu nanti bukan pakai kain kapan, pakai bubble wrap. Ya Allah. Daripada dimasukin ibu mau dimasukin ke keranda apa masuk ke keranjang kuning? Dimasukin ntar bukan ke keranjang bukan di keranda, bukan keranjang kuning. Ya mudah-mudahan hidup kita semuanya berkah dunia akhirat. Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan sisa umur yang manfaat. Allah berikan kita anugerah istiqomah dalam ibadah. Ala hadiniyah wa ala kunsu ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini saya langsung pulang ya karena emang kagak ada ngeteh-ngeteh ngopi-ngopi, biasanya ada kopi jahe, ini kagak ada. Subuh enggak ada kopi jahenya. Dan rumah saya di Fatmawati rada jauh. Takut macet, makanya tadi saya nggak bawa mobil, ganjil genap daerah sono soalnya. Jadi saya naik motor aja dah. Ya jam 6 udah ganjil genap ini. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan umur yang panjang. Insyaallah kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala